Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desaku. Udara dingin menyusup hingga ke tulang, membuat suasana semakin sunyi. Hanya sesekali terdengar suara burung-burung kecil yang memecah keheningan. Di dalam rumah tua yang catnya mulai pudar, aku tengah bersiap mengantar anak-anak ke sekolah. Hari ini terasa berat, sama seperti hari-hari sebelumnya sejak kejadian mengerikan itu menghantam hidupku. Dulu, aku hidup bergelimang harta. Segala kebutuhan terpenuhi tanpa harus berpikir panjang. Namun, kenyataan pahit datang tanpa permisi. Setelah ayah pensiun dan jatuh sakit, kehidupan keluargaku perlahan-lahan runtuh. Kemerosotan ekonomi yang tak terelakkan menyeret kami ke dalam kesulitan yang belum pernah kami bayangkan sebelumnya. Ayah, yang selama ini dihormati sebagai seorang pegawai negeri yang sukses, ternyata menyimpan rahasia kelam. Kekayaan yang selama ini kami nikmati berasal dari uang haram, hasil dari korupsi yang akhirnya terbongkar. Seolah menjadi karma yang tak bisa dihindari, penyakit parah yang diderita ayah semakin mempercepat kejatuhan kami. Setelah menikah dengan Siti, aku mulai memahami bahwa hidup tidaklah semudah yang kubayangkan. Kami dikaruniai 3 orang anak, namun kebahagiaan itu dirusak oleh kenyataan pahit. Anak kedua kami, Lila, terlahir dalam kondisi cacat. Kesulitan hidup semakin menghimpit, membuatku nyaris kehilangan akal sehat. Aku tak sanggup menerima kenyataan pahit ini. Aku menginginkan kehidupan nyaman seperti dulu, dan demi mencapainya, aku nekat melakukan sesuatu yang bahkan tak pernah terbayang sebelumnya. Dalam keputusasaan, aku mulai mencari jalan pintas. Di tengah kecemasan yang tak berkesudahan, aku teringat cerita lama tentang pesugihan babi ngepet yang sering terdengar di sekitar Gunung Kawi. Kabar mengenai kekayaan instan itu selalu diiringi dengan harga yang tak main-main, pengorbanan nyawa seseorang yang kita cintai. Aku dan Siti, dalam keputusasaan yang menyiksa, akhirnya mengambil keputusan yang seharusnya tidak pernah kami pilih. Kami mempertimbangkannya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Hingga pada akhirnya, kami meyakinkan diri bahwa Lila mungkin akan lebih sulit menjalani hidupnya dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Kami berangkat menuju lereng Gunung Kawi, tempat ritual pesugihan dilakukan. Seorang kuncen bertubuh kurus dengan wajah menyeramkan menyambut kami. Aku merasakan hawa dingin yang berbeda, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Dengan membawa perlengkapan ritual, kain hitam, lilin, serta sesajen, kami memulai prosesi yang telah ditentukan. Sang kuncen mengucapkan mantra dengan suara lirih, seakan menembus hingga ke dalam tulang. Aku menggenggam tangan Siti erat-erat, menyadari betapa mengerikannya keputusan yang telah kami buat. Aku memejamkan mata, berbisik dalam hati. Aku mohon maaf, Lila. Saat prosesi berlangsung, ketakutan mulai merayapi pikiranku. Aku menyadari betapa besar kesalahan ini, namun semuanya sudah terlambat. Kuncen memberikan sehelai kain hitam kepada Siti, sementara aku diperintahkan untuk memakan kotoran dari siluman babi sebagai bagian dari ritual. Aku hampir muntah, namun aku tetap melakukannya. Aku ingin kembali kaya, meski harus menanggung konsekuensi yang tak terbayangkan. Ritual berlangsung lama dan penuh kengerian. Bahkan hingga saat ini, aku tak sanggup untuk sekadar mengingatnya kembali. Sejak malam itu, kehidupan kami perlahan berubah. Kekayaan kembali menghampiri, memenuhi rumah kami dengan kemewahan yang dulu pernah hilang. Namun, kebahagiaan itu datang dengan harga yang terlalu mahal. Lila, anak kami yang malang, diambil sebagai tumbal. Aku tidak pernah bisa melupakan wajahnya. Sejak kepergiannya, hidupku tidak pernah tenang. Setiap malam, bisikan gaib menghantuiku. Suara lirih yang memanggilku dengan sebutan bapak jahat terus menggema di telingaku. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi semakin aku berusaha, semakin keras suara itu terdengar.
Aku dan Siti mungkin masih beruntung. Selama menjalani aksi sesat ini, kami selalu selamat. Para tetangga memang sempat mencurigai sesuatu, namun tidak pernah ada bukti yang bisa mereka tunjukkan. Waktu berlalu, namun rasa bersalah semakin menyesakkan dada. Aku mulai merasa bahwa kebahagiaan semu ini tidak sepadan dengan penderitaan yang harus kutanggung. Hingga suatu hari, di tengah keputusasaan, aku bertemu dengan seorang ustadz di sebuah terminal bus. Pertemuan yang tak terduga itu mengubah segalanya. Dengan lembut, namun penuh ketegasan, ustadz itu menatapku dalam-dalam dan memberi nasihat yang menembus hati. Kata-katanya seperti cambuk yang menyadarkanku dari gelapnya jalan yang telah kupilih. Saat itu juga, aku sadar bahwa aku harus kembali. Aku harus menebus kesalahan ini, meskipun aku tahu, tak ada yang bisa mengembalikan Lila kepadaku. Setiap malam, bayangan Lila terus menghantuiku. Di sudut ruangan yang gelap, seringkali aku melihat sosok anak kecil menatapku dengan mata penuh kesedihan. Aku tahu itu bukan sekadar imajinasi belaka. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, aku mendengar suara tangisan dari arah kamar Lila. Suara yang begitu ku kenal, meskipun seharusnya tidak ada. Dengan hati yang berdebar, aku memberanikan diri untuk masuk ke kamar itu. Suasana dingin dan gelap segera menyambutku. Di sudut ruangan, dekat tempat tidur yang kini kosong, bayangan Lila berdiri menungguiku. Tubuhku gemetar. Aku memanggil namanya dalam hati, memohon maaf atas segala yang telah terjadi. Perlahan, bayangan itu berbalik. Wajahnya tampak pucat, dengan mata yang menatap tajam ke arahku. Aku mendengar suara lirih yang menusuk hati, sebuah tuduhan yang tak dapat kuhindari. Tubuhku melemah, aku terjatuh ke lantai, diliputi ketakutan yang tak terlukiskan. Bayangan Lila semakin mendekat, tangannya terulur, seolah ingin menyentuhku. Kejadian itu menjadi puncak penderitaanku. Aku tak lagi bisa tidur nyenyak, selalu dihantui oleh kehadiran anakku yang telah tiada. Rasa bersalah yang menumpuk membuatku nyaris kehilangan akal. Dalam kesendirian, aku sering mendengar bisikan-bisikan gaib. Suara-suara yang menuduh, menghukum, dan menghakimi segala dosaku. Aku semakin terpuruk, hingga pada suatu hari dalam keputusasaan yang mendalam, aku memutuskan untuk mencari ustadz yang pernah kutemui. Aku berharap dia bisa membantuku menemukan jalan keluar dari penderitaan ini. Setelah mencari informasi, akhirnya aku menemukannya di sebuah masjid kecil di kota sebelah. Pertemuan kedua kami penuh dengan air mata dan penyesalan. Dengan sabar, ustadz itu mendengar seluruh ceritaku, lalu mengajakku untuk bertobat. Kami berdoa bersama, memohon ampunan dan pertolongan dari Allah. Meski terasa berat, perlahan aku mulai merasakan sedikit ketenangan. Namun, malam-malam panjang masih dipenuhi bisikan dan bayangan. Suatu malam yang gelap, aku terbangun oleh suara langkah kecil di koridor rumah. Suara itu mengingatkanku pada Lila. Dengan jantung berdebar, aku mengikuti suara tersebut. Di ujung koridor, bayangan Lila berdiri mematung. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas, penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Aku terjatuh terduduk, menangis terseduh-seduh, meratap penuh penyesalan. Aku mencoba meraih bayangannya, tetapi sosok itu menghilang, meninggalkan kehampaan yang menyakitkan. Keesokan harinya, aku pergi ke masjid untuk bertemu ustadz. Kali ini, aku bertekad untuk melakukan pengakuan yang lebih mendalam. Setelah salat, beliau kembali memberiku nasihat yang menenangkan. Aku mulai memahami bahwa penebusan dosa tidak hanya melalui doa, tetapi juga melalui perbuatan baik dan ketulusan hati. Sejak saat itu, aku mulai aktif membantu lingkungan sekitar, berusaha menebus kesalahan dengan membantu sesama, terutama anak-anak yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang kulakukan, kupersembahkan untuk Lila, anakku yang malang. Meski bayangan dan bisikan masih sering menghantuiku, aku berusaha untuk tetap kuat. Namun, kisah ini belum berakhir. Suatu malam,
Ketika aku mulai merasa sedikit tenang, kejadian mengerikan kembali terjadi. Dalam mimpi, aku melihat Lila terperangkap dalam api yang berkobar, menjerit meminta tolong. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Lalu, suara keras terdengar dari luar rumah. Aku segera keluar dan melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Rumah tetanggaku terbakar hebat. Api menjilat-jilat atap rumah yang terbuat dari kayu. Dalam kepanikan, aku berlari menuju rumah itu, mencoba membantu memadamkan api bersama warga lain. Namun, usaha kami sia-sia. Api terlalu besar untuk dipadamkan dengan cepat. Dalam kekacauan yang mencekam, samar-samar terdengar suara seseorang berteriak dari dalam rumah yang dilalap api. Tanpa berpikir panjang, aku memberanikan diri menerobos masuk, berharap dapat menyelamatkan siapapun yang masih terjebak di dalamnya. Kepulan asap tebal memenuhi setiap sudut ruangan, mengaburkan penglihatanku dan membuat nafasku terasa berat. Di sudut ruangan, aku menemukan seorang anak kecil yang meringkuk ketakutan. Ratih, anak tetanggaku, yang dahulu sering bermain bersama Lila. Wajahnya dipenuhi air mata, tubuhnya gemetar dalam ketakutan yang teramat dalam. Tanpa ragu, aku mengulurkan tangan, meraih jemarinya yang kecil dan dingin, lalu menariknya agar segera keluar dari jebakan maut itu. Namun, saat kami hampir mencapai pintu keluar, sebuah balok kayu yang terbakar tiba-tiba runtuh, memisahkan kami dalam sekejap. Aku terpelanting ke belakang, tubuhku menghantam lantai dengan keras. Saat mencoba bangkit, aku melihat Ratih, terjebak di balik kobaran api yang semakin membesar. Tangis dan teriakannya menggema, menembus kesadaranku, mengingatkanku pada sosok lain di masa lalu, Lila. Aku meraih ke arah Ratih, namun nyala api begitu rakus, menelan tubuh kecilnya dalam kepungan panas yang mengerikan. Aku berhasil keluar dari rumah itu dengan luka bakar di beberapa bagian tubuhku, tetapi jiwaku hancur. Kematian Ratih menorehkan luka yang lebih dalam, menjadi bayangan yang menghantuiku setiap malam. Aku merasa ini bukan sekadar tragedi, melainkan hukuman atas dosa-dosa yang telah kuperbuat di masa lalu. Sejak malam itu, aku tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap sudut rumah terasa berbisik, membawa tangisan yang tidak kasat mata. Suara-suara dari dunia lain terus menghantui, menambah gelapnya kehidupan yang sudah begitu suram. Pak Gilang, ayah Ratih, begitu terpukul oleh kehilangan anak semata wayangnya. Berkali-kali dia bersandar dalam pelukanku, tubuhnya gemetar dalam kepedihan yang tak terucapkan. Selain sebagai tetangga, kami memang memiliki ikatan yang lebih dari itu, seorang sahabat yang saling memahami. Namun, kini, tak ada kata-kata yang mampu menenangkan duka mendalam yang kami rasakan. Dalam keputusasaan, aku mencari cara untuk menebus kesalahan. Di suatu malam yang sunyi, aku kembali ke tempat ritual di Gunung Kawi. Tekadku bulat, aku harus menghancurkan segala jejak dari pesugihan yang pernah kulakukan. Jika ini adalah sumber dari segala kutukan yang menghancurkan hidupku, maka aku harus mengakhirinya. Langit malam itu terasa begitu gelap, hanya ada rembulan redup yang menggantung di angkasa, menerangi jalan setapak yang kupijak. Setiap langkah terasa berat, seolah beban dosa masa lalu semakin menindih punggungku. Ketika akhirnya sampai di tempat ritual, suasana terasa jauh lebih mencekam dibanding sebelumnya. Pepohonan raksasa di sekelilingku menjulang tinggi seperti bayangan makhluk-makhluk yang siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Aku berlutut di tengah tempat ritual, di hadapan sesajen yang dulu pernah kutinggalkan. Dengan suara serak, aku mulai berdoa, memohon ampunan, merintih dalam kesedihan yang tak terbendung. Penyesalan mencengkeram hatiku begitu erat, membuat dadaku terasa sesak. Aku menyesali semua yang telah kulakukan, terutama keputusan kelam yang menyeret Lila dalam malapetaka. Hanya satu harapan yang tersisa, kedamaian bagi Lila. Tiba-tiba, udara di sekitarku berubah. Suhu yang dingin menusuk membuat bulu kuduku berdiri. Seolah ada sesuatu yang hadir di belakangku. Tubuhku membeku, napasku tercekat. Perlahan, aku menoleh,
Dan di sana, berdiri sosok yang selama ini menghantuiku. Lila. Wajahnya pucat, matanya penuh dengan kesedihan yang menyayat hati. Aku tak sanggup berkata-kata. Gelombang rasa bersalah menghantamku begitu kuat hingga aku hanya bisa terisak. Tatapannya seakan menuntut jawaban yang tak mampu kuberikan. Dia berdiri di sana, tanpa suara, hanya menatapku dalam kesunyian yang begitu menyesakkan. Lalu, perlahan, sosoknya memudar, meninggalkan seberkas cahaya yang perlahan meredup hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Kembali, tempat itu diselimuti keheningan yang mencekam. Aku menggenggam tanah di bawahku erat-erat, berusaha melepaskan semua beban yang selama ini menindih batinku. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku bangkit dan mulai menghancurkan semua benda yang ada di tempat itu. Kain hitam, sesajen, dan segala peralatan ritual yang pernah kugunakan, kuhancurkan tanpa ragu. Aku ingin menghapus segala jejak yang telah menjerumuskan hidupku ke dalam kegelapan. Dalam keheningan yang mencekam setelah segalanya usai, suasana tiba-tiba berubah. Angin kencang berhembus, membuat pepohonan bergoyang dengan keras. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang menggema, seolah alam merespon tindakanku. Aku berdiri tegak, menatap langit yang semakin gelap. Tak lama, sosok mengerikan muncul di hadapanku. Ingatan itu masih jelas, siluman babi yang dulu mendatangiku saat pertama kali menjalani ritual. Sepasang matanya yang merah menyala menatapku dengan penuh kemarahan. Tidak ada sepatah kata yang diucapkannya, namun tatapan itu menghadirkan kengerian yang sulit kulukiskan. Meski begitu, tekadku sudah terlalu kuat. Aku tak ingin lagi terikat dengan semua ini. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk memperbaiki hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan keberanian yang tersisa, doa-doa kulantunkan dengan lisan dan hatiku. Untungnya, tak lama kemudian sosok itu lenyap, meninggalkanku dalam lautan penyesalan. Keesokan harinya, aku kembali ke desa dengan tekad baru. Ustadz yang sebelumnya kutemui menyambutku dengan senyuman lembut. Ia terus memberikan nasihat dan dukungan agar aku dapat memulai hidup baru. Aku mulai bekerja keras, aktif di masjid, dan berusaha menjadi ayah yang lebih baik bagi anak-anakku yang masih tersisa. Namun, bayangan Lila tetap menghantuiku setiap malam. Bisikan dan tangisan yang terdengar di telingaku seolah mengingatkanku bahwa penebusan dosa ini tidak akan mudah. Aku sadar, perjalanan ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Tapi aku tak boleh menyerah. Seiring berjalannya waktu, kehidupan kami perlahan membaik. Meski tidak lagi bergelimang harta, kebahagiaan ternyata bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Tabunganku yang dulu berlimpah mulai terkikis oleh berbagai kejadian tak terduga. Mobilku mengalami kecelakaan, istriku kecopetan di pasar, dan masih banyak kejadian lain yang seakan dirancang Tuhan untuk mengambil segalanya dariku. Semua itu menyadarkanku bahwa harta yang dulu kuperoleh bukanlah sesuatu yang benar. Suatu malam, aku duduk di depan rumah sambil menatap bintang-bintang. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dalam keheningan itu, terdengar suara yang sangat familiar, suara tangisan Lila. Perlahan, suara itu berubah menjadi bisikan lembut yang menasehatiku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Air mata mengalir di pipiku. Beban yang selama ini menindih hatiku terasa mulai berkurang. Meskipun rasa bersalah masih ada, aku yakin telah berusaha menebus segala dosa yang pernah kuperbuat. Hidup terus berjalan, dan aku belajar untuk menerima segala yang telah terjadi. Malam itu, hujan deras mengguyur desa kecilku. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap tetesan air yang mengalir di jendela. Tiba-tiba, suara langkah kaki cepat terdengar dari teras rumah. Jantungku berdegup kencang. Dengan waspada, aku segera melompat dari kursi dan membuka pintu. Di ambang pintu, Siti, istriku, berdiri dengan tubuh basah kuyup oleh hujan. Kegelisahan menyelimutiku saat melihatnya.
Ada sesuatu yang tidak beres. Wajahnya kosong, matanya menatap tanpa ekspresi. Dalam diam, ia mulai berjalan menuju tangga tanpa menjawab pertanyaanku. Dengan perasaan tidak tenang, aku mengikutinya. Setelah sampai di lantai atas, ia berhenti di depan kamar Lila yang kosong. Aku mencoba mendekatinya, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Perlahan, ia menoleh ke arahku. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Bibirnya gemetar saat akhirnya ia bersuara lirih, mengatakan bahwa ia melihat sesuatu, seseorang yang ada di dalam kamar itu. Sebelum aku bisa menanyakan lebih lanjut, tawa nyaring terdengar dari balik pintu kamar Lila. Suara itu menyelinap ke dalam dada, memberikan sensasi mengerikan yang membuat tubuhku merinding. Dengan napas tersengal, aku bertanya siapa yang ada di dalam sana. Namun, Siti tetap diam, hanya menatap pintu dengan ekspresi ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Tanpa peringatan, pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dari dalam ruangan gelap itu, muncul sesosok bayangan hitam. Kemunculannya begitu cepat hingga mataku tak sempat menangkapnya dengan jelas. Dalam sekejap, suara jeritan menggema di seluruh rumah. Siti berteriak keras, terkejut dan ketakutan. Aku segera melompat maju, mencoba menariknya menjauh dari bahaya yang mengintai. Namun, sebelum tanganku bisa menyentuhnya, bayangan itu telah lebih dahulu meraihnya. Dengan gerakan cepat, sosok mengerikan itu menyeret Siti masuk ke dalam kamar yang kini tampak semakin gelap dan menyeramkan. Suara jeritannya memekakkan telinga, namun perlahan menghilang di telan kegelapan. Aku berlari mengejar, tapi segalanya terjadi begitu cepat. Pintu kamar tertutup dengan keras, menghentikan langkahku seketika. Dengan sekuat tenaga, aku mencoba membukanya, namun sia-sia. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memisahkanku dari dunia nyata. Panik dan putus asa, aku berteriak meminta pertolongan. Beberapa tetangga segera datang dan bersama-sama kami berusaha mendobrak pintu. Namun, ketika akhirnya terbuka, yang kami temukan hanyalah ruangan gelap dan kosong, seakan tak pernah dihuni sebelumnya. Siti, istriku, telah menghilang tanpa jejak. Duniaku runtuh seketika. Hari demi hari, aku terus mencari keberadaannya, menjelajahi tempat-tempat yang bahkan paling mustahil. Dari ganggang sempit di desa hingga puncak Gunung Kawi, semua sudut telah kutelusuri, tapi tak ada tanda-tanda Siti. Hanya kesunyian yang menjawab. Suatu hari, setelah menitipkan kedua anakku pada seorang tetangga, aku memutuskan pergi ke lereng Gunung Kawi seorang diri. Ada sesuatu yang menarikku ke sana, seolah naluriku memaksa untuk mengikuti petunjuk yang tak terlihat. Malam itu, hujan turun begitu deras, membangkitkan kembali kenangan malam menghilangnya Siti. Hawa dingin menembus kulit, sementara suara gemuruh langit menggema di antara pepohonan. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, aku mendengar suara yang sangat kukenal. Suara Siti. Suaranya terdengar samar, namun jelas memanggil namaku. Aku terpaku, tubuhku gemetar antara harapan dan ketakutan. Lalu, tanpa berpikir panjang, aku berlari menuju arah suara itu. Langkahku semakin cepat, tapi suara itu perlahan memudar, hingga akhirnya lenyap ditelan derasnya hujan. Keesokan harinya, setelah pencarian penuh keputusasaan, tubuh Siti ditemukan di sebuah sungai kecil di bawah lereng Gunung Kawi. Wajahnya tampak damai, seolah telah menemukan ketenangan yang selama ini dicarinya. Segalanya terasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Siti bisa sampai ke tempat ini sendirian? Jarak desa kami memang tak terlalu jauh, hanya sekitar 50 km dari lokasi ditemukannya jenazahnya, tapi tetap saja, semua ini sulit diterima akal. Saat melihat tubuhnya yang kaku, kesadaran menghantamku dengan keras. Kekayaan luar biasa yang pernah kudapatkan juga melalui jalan yang tak bisa dinalar manusia. Kini, bayangan hitam itu seperti menuntut balasan, mengambil sesuatu yang paling berharga dariku. Kematian tragis Siti meninggalkan luka yang begitu dalam,
menghancurkan harapanku untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah kuperbuat. Dengan bantuan warga sekitar, aku membawa pulang jenazah Siti. Prosesi pemakaman berlangsung dalam duka yang tak terkira. Sambil memeluk kedua anakku, aku merasa segenap tubuh dan jiwaku hancur berkeping-keping. Namun, justru merekalah yang perlahan membangkitkan kembali kekuatanku. Aku harus tetap hidup, meski dalam penyesalan yang tiada akhir. Setiap hari, doa selalu kulantunkan untuk Siti, memohon agar ia mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Meski waktu terus berlalu, bayangannya tetap menghantuiku, mengingatkanku pada dosa dan tragedi yang telah terjadi. Hingga suatu hari, ketika aku merasa tak sanggup lagi menanggung beban ini, aku mencari nasihat dari Ustadz Danu, seorang lelaki bijak yang pernah kutemui di terminal bus bertahun-tahun lalu. Dengan bimbingannya, perlahan hidupku kembali tenang, meski penyesalan itu tetap ada, tak akan pernah bisa kulupakan. Hari ini, aku duduk di ruang tamu rumahku yang sunyi, memandang wajah-wajah anak dan cucuku yang tengah bermain di halaman belakang. Rambutku telah memutih, kerutan di wajahku menyimpan kisah panjang perjalanan hidup yang penuh luka. Dalam diam, aku mengingat kembali semua yang telah terjadi, lalu menghembuskan napas panjang. Hidup memang harus terus berjalan, meskipun bayangan masa lalu tetap menghantui setiap langkahku. Di tahun 2015, aku tetap berusaha mencari ketenangan dan kedamaian, meskipun bayangan kesedihan tentang Siti dan Lila masih mengikuti setiap langkah dalam perjalanan hidupku. Aku adalah Rudi, seseorang yang dulu dikenal sebagai pria yang terjebak dalam kegilaan akan harta. Kini, usiaku telah mencapai 60 tahun lebih, dan kehidupanku sangat berbeda dibandingkan masa lalu yang kelam dan penuh dosa. Aku mencoba menjalani sisa hidup dengan ketulusan, memperbaiki diri, serta mencari jalan hidup yang sejati. Setelah tragedi yang terjadi puluhan tahun lalu, semuanya terasa begitu sulit. Namun, berkat bimbingan dan dukungan dari Ustadz Danu serta komunitas masjid, aku akhirnya menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Aku belajar agama dengan tekun, menjalani hidup dengan penuh ketulusan dalam beribadah, serta berusaha berbuat baik kepada sesama. Meskipun begitu, bayangan masa lalu masih kerap menghantui. Ada penyesalan yang tak pernah benar-benar hilang atas segala dosa yang telah kutempuh. Kadang-kadang, suara Lila dan Siti masih terdengar di antara bisikan angin malam yang menyusup masuk melalui jendela. Semua itu menjadi pengingat yang tak bisa kulepaskan, pelajaran berharga yang kini kutanamkan dalam hati. Aku harus menjadi panutan bagi anak dan cucuku. Aku ajarkan kepada mereka tentang bahaya keserakahan serta betapa pentingnya memegang teguh nilai-nilai agama dalam kehidupan. Saat ini, dalam keheningan malam, aku duduk sendiri di ruang tamu yang tenang. Suasana rumah dipenuhi dengan kedamaian, sesuatu yang sangat sulit kudapatkan di masa lalu. Kutatap langit malam yang bertabur bintang, mencari kehadiran mereka di antara cahaya yang bersinar indah. Dalam doa yang kuhaturkan malam ini, aku memohon agar Tuhan memberikan ampunan bagi seluruh hambanya, termasuk aku yang pernah tersesat di jalan gelap. Malam pun semakin larut. Air mataku jatuh membasahi sajadah tempatku bersimpuh. Meski ketenangan mulai meresap dalam hatiku, ada satu keraguan besar yang selama ini terus menyiksaku. Aku bertanya dalam hati, untuk seseorang yang begitu kotor sepertiku, apakah masih tersisa ampunan darinya?